Mentari baru saja mulai menampakkan diri ketika terdengar suara orang ramai beradu mulut. Mula-mula hanya terdengar suara dua orang laki-laki, itu pun dengan nada suara yang tidak terlalu tinggi. Namun pada detik berikutnya, terdengar pula dua orang perempuan ikut membaur dalam perang kata itu. Suasana pun semakin riuh ketika salah seorang dari laki-laki itu melemparkan ancaman yang tentu saja membuat ngeri bagi siapapun yang mendengarnya. "Kamu berani menantangku, seluruh keluargamu akan aku bantai," ancam salah seorang laki-laki itu. Lelaki satunya yang diancam tidak menampakkan rasa takut sedikit pun. Dengan santai, laki-laki itu menjawab, "Ya sudah Pak, saya tidak suka ribut. Untuk lebih adilnya, mari kita sama-sama tunjukkan saja sertifikat tanah masing-masing. Kalau perlu, mari kita pergi ke dinas pertanahan. Biar mereka yang menunjukkan batas-batas tanah milik Bapak dengan tanah milik saya," ucap laki-laki yang satunya dengan santai. Namun laki-laki berkumis tebal yang sebelumnya memberi ancaman itu tetap saja ngotot. Dia bersikukuh kalau batas tanah yang benar adalah sesuai yang dia tunjukkan pada laki-laki yang lebih muda, yakni hanya berupa tanaman perdu. Berbeda dengan laki-laki yang lebih muda yang menunjukkan adanya sebuah pal berupa tonggak besi dan sebuah cor semen, yang mana dia juga meyakini bahwa hal itulah yang menjadi pembatas tanah mereka. Tiba-tiba saja lelaki berkumis itu melayangkan pukulan ke arah muka lawan bicaranya. Laki-laki muda itu tentu saja tidak sempat menghindar. Merasa tersakiti, dia berusaha membalas pukulan itu. Namun, kepalan tangannya telah dicegat terlebih dahulu oleh istrinya. Sang istri mengatakan agar suaminya bersabar. Bahkan saat laki-laki berkumis itu jelas-jelas menantangnya untuk beradu fisik, istri laki-laki muda itu tetap saja mencoba menenangkan suaminya. Laki-laki muda yang bertubuh kekar berotot itu sepertinya bisa saja dengan mudah mengalahkan laki-laki berkumis itu. Tapi pada akhirnya dia lebih memilih mengalah bersama istrinya. Laki-laki muda itu pun lebih memilih masuk ke dalam rumah. Nanti masalah itu akan mereka adukan kepada ketua RT saja, biar ada aparat desa yang menengahi. "Adam, kalau menurut gambar pada sertifikat tanah, sebenarnya sudah benar dari sudut rumah jenengan. Tinggal tarik lurus, itu sudah sesuai gambar. Tapi kalau menurut patok besi yang jenengan ceritakan, ini ada selisih sekitar setengah meter dari batas," kata ketua RT beserta beberapa perangkat desa yang berada di sana dalam rangka menangani perselisihan batas tanah itu. Adam, laki-laki yang lebih muda itu, mengeritkan dahi. Jelas tidak mungkin pal besi itu seharusnya lurus dengan sudut belakang rumahnya. Tapi pagi itu dia melihat sendiri pal besi itu telah bergeser menjorok masuk ke dalam tanahnya sekitar setengah meter. Adam kemudian memeriksa cor semen yang masih berada di dalam garis batas tanah. Namun betapa terkejutnya Adam, dia tidak mendapati cor besi itu. Masih tidak percaya, Adam lantas menyibak rerumputan yang masih tumbuh lebat. Namun meski telah dibantu tetangga yang lain, Adam juga tidak menemukannya. Salah seorang tetangganya kemudian berseru ketika menemukan bekas cor semen. Rupanya ada yang membongkarnya. Serempak mereka pun mengamati apa yang ditunjukkan orang itu. Benar saja, mereka melihat ada bekas cor semen yang dibongkar. Masih terlihat baru, dan setelah mereka menarik benang secara lurus dengan sudut rumah Adam, memang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Adam, bahwa pal semen itu merupakan batas antara tanah milik Pak Ranto dengan miliknya. Namun meskipun telah ditunjukkan oleh Adam, Pak Ranto tetap saja bersikukuh bahwa batas yang ditunjukkan Adam itu adalah salah.
Pak Ranto bahkan menuduh Adamlah yang telah memindahkan pal batas itu dari tempat aslinya. Adam hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tanah itu memang pemberian ayahnya. Waktu itu Adam belum mengerti apa-apa tentang tanah. Dia masih kuliah dan belum mempunyai pikiran tentang tanah, apalagi berdebat mengenai batas-batas. Toh dia bersikukuh bersumpah dalam hati, dia tidak pernah 1 milimeter pun memindahkan pal itu. Dia juga memiliki dasar yang kuat melalui gambar pada sertifikatnya. Adam masih terdiam. Dia teringat pesan ayahnya dulu agar jangan sekali-kali curang untuk soal urusan tanah. 1 milimeter pun curang, urusannya bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Kelak akan ditagih pertanggungjawabannya. Adam berkata dalam hati untuk lebih baik mengalah selama tidak keterlaluan. 0,5 meter sepanjang 20 meter. Adam kembali membuang nafas. Selebar itu untuk dilewati sepeda motor pun akan sangat sulit. Namun itu kan haknya. Salahkah dia mempertahankan hak miliknya? Sekarang tinggal apa kata hatinya? Mengalah atau tetap bersikukuh bahwa memang itu adalah haknya? Adam pun berkata, "Baiklah, saya tidak suka ribut. Yang penting atas nama Allah dan disaksikan semua perangkat desa yang hadir beserta para tetangga yang turut menyaksikan. Demi Allah, saya tidak sedikit pun mengambil batas tanah, meski itu hanya 1 milimeter saja. Kalau memang Pak Ratno bersikukuh batas tanah harus menjorok ke tanah saya, biarlah semua akan ditanggung beliau. Saya sudah menunjukkan sesuai denah yang ada di sertifikat. Maka siapapun yang curang dalam hal ini, biarlah Allah yang akan membalasnya." Adam berkata dengan sangat tenang. Adam memang sudah merasa sesuai dengan apa yang semestinya menjadi haknya. Tanpa diduga sedikit pun, tiba-tiba petir menggelegar keras. Seakan menjadi pertanda apa yang dikatakan secara tidak langsung mendapat ijabah dari Allah. Kurang lebih sepekan kemudian, tembok pembatas pun berdiri. Adamlah yang membangun tembok itu. Dia memang berniat untuk memelihara ikan di belakang rumahnya. Adam akan mengembangkan usahanya di bidang perikanan. Maka, untuk mengantisipasi gangguan karena hewan predator dan lainnya, dia memang harus memberi pagar pembatas. Dalam waktu yang hanya sepekan itu pula, tersiar kabar kalau Pak Ranto tiba-tiba saja jatuh sakit. Awalnya dia mengalami pusing yang hebat, lalu badannya terasa kesemutan, sampai-sampai mulutnya terlihat perot ke samping. Pihak keluarga yang mendapat kejadian itu justru melempar tuduhan kalau ayah mereka pasti telah terkena santet, dan siapa lagi tuduhan itu dilempar kalau bukan pada si Adam. Wawan anak bungsu Pak Ranto, dialah yang masih memiliki pemikiran waras dalam keluarga itu. Dia yakin bahwa ayahnya tidak terkena santet seperti yang dituduhkan oleh keluarganya. Wawan justru mengatakan kalau ayahnya memang terkena serangan stroke, dan itu berarti ayahnya harus segera dibawa ke dokter. Pernyataan Wawan yang sangat masuk akal itu rupanya justru membuat kedua kakaknya tersinggung. Wawan dianggap tidak membela nama baik keluarga, karena pendapatnya justru terkesan membela Adam. Fendi kakak tertua bahkan sempat menempeleng adiknya itu. Fendi juga sempat melayangkan boge mentahnya, namun bisa Wawan hindari. Pertengkaran dalam anggota keluarga pun tidak bisa lagi dihindari. Tidak ingin terbojok oleh keluarganya sendiri, untuk sementara akhirnya Wawan pun mengalah. Dia hanya diam saja ketika kedua kakaknya bersepakat untuk memanggil orang pintar, walau dalam hati Wawan sangat tidak menyetujui pendapat itu. Wawan bahkan merasa sangat khawatir dengan kondisi ayahnya. Tidak ada jalan lain baginya selain segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Namun apalah daya,
dia tidak memiliki keberanian untuk membantah. Maka sore itu, dia hanya menurut ketika keluarganya membawa ayahnya ke orang pintar. Setiba di rumah orang pintar, dengan kesombongan yang setinggi langit, si orang pintar itu mengaku kalau sudah mengusir demit yang mengganggu Pak Ranto. Setelahnya, si orang pintar itu pun tersenyum lebar ketika uang 100.000 berjumlah 10 lembar telah berpindah ke dalam saku celananya. Beberapa hari kemudian, kurang lebih 3 hari berselang, kondisi Pak Ranto bukannya membaik. Mulut Pak Ranto bahkan susah untuk bicara. Lidahnya pelo, wajahnya semakin perot, dan tubuhnya lumpuh sebelah. Di satu sisi Pak Ranto juga mengalami demam yang tinggi. Dia seringkali mengigau. Terkadang dia juga terlihat sangat ketakutan. Tangannya menunjuk-nunjuk seakan ada sesuatu yang hendak mencelakainya. Wawan lagi-lagi bersitegang dengan kakaknya. Wawan yang tidak tahan melihat kondisi bapaknya, akhirnya berani juga membentak kedua kakaknya. Tidak terima dengan bentakan itu, Ferry kakak keduanya langsung menghambur dan melayangkan sebuah pukulan. Namun Wawan kali ini jauh lebih sigap. Dia berhasil berkelit. Bahkan sebuah tendangan yang keras berhasil dia daratkan ke arah perut kakaknya. Perkelahian itu pun tidak terhindarkan lagi. Sang ibu yang berusaha melerai justru beberapa kali terpaksa harus menerima pukulan yang menyasar ke wajahnya. Fendi anak tertuanya hanya bisa menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan itu sebenarnya terdengar di telinga para tetangga. Namun entahlah, sepertinya mereka enggan untuk ikut campur urusan keluarga Pak Ranto. Meski dalam kondisi yang sakit parah, namun kesadaran Pak Ranto masih tetap terjaga. Betapa sakit itu semakin parah karena melihat anak-anaknya saling bersitegang. Hatinya seperti tertusuk duri yang tajam. Bukan itu saja, Pak Ranto juga masih bersikukuh kalau penyakitnya ini pasti kiriman dari Adam. Maka Pak Ranto dengan terang-terangan justru membela Fendi dan Ferry. Bahkan sempat menghasut kedua anaknya untuk langsung mengkonfrontasikan Adam. Pak Ranto pun tidak memperdulikan Wawan yang lebih memilih pergi dari rumah. Malam itu, Pak Ranto merasakan pusing yang luar biasa. Apalagi badannya terasa panas sekali. Istrinya telah lelap di sebelahnya. Pak Ranto merasakan haus. Tenggorokannya seperti terbakar. Dia ingin sekali membangunkan istrinya. Namun seluruh badannya tidak bisa dia gerakkan sama sekali. Dalam rasa yang sangat tersiksa itu, Pak Ranto tiba-tiba melihat sebuah bayangan hitam berkelebat. Bayangan itu melintas cepat melewati kamarnya. Pak Ranto hanya bisa menyaksikan dengan perasaan takut yang luar biasa. Jangan-jangan malaikat maut sedang mengintainya. Bayangan itu kembali berkelebat. Kali ini bukan hanya sekali, 2 kali. Bayangan itu bahkan sudah menampakkan diri di hadapan Pak Ranto. Hitam dan samar. Pak Ranto tidak bisa melihat wujud makhluk yang berada di hadapannya itu secara jelas. Makhluk itu semakin mendekat. Pak Ranto memperhatikan wajah makhluk itu yang tiba-tiba menyeringai. Sesaat kemudian memegangi kedua kaki Pak Ranto yang seketika merasakan kakinya seperti terbakar. Pak Ranto ingin sekali berteriak sekeras-kerasnya, namun mulutnya seperti terkunci. Dia hanya bisa mengerang hebat. Belum hilang rasa panas di kakinya, makhluk lain yang serupa tiba-tiba saja telah duduk di atas dadanya. Kedua tangannya menjulur ke leher Pak Ranto. Dia pun tersedak seketika tatkala kedua tangan makhluk itu mencengkram lehernya. Pak Ranto merasakan lehernya sangat panas dan sangat susah untuk bernafas. Di tempat lain, Adam yang tengah bersantai bersama istrinya.
Pengantin muda itu baru saja selesai berkebun dengan menanam tanaman buah. Hari Minggu adalah hari bersantai bagi mereka. Mereka sengaja tidak bepergian karena sudah hampir setiap hari mereka sibuk dengan urusan kerja. Di teras itu, berdua nampak menikmati teh panas bersama cemilan buah tangan sang istri. Keduanya bercanda mesra, memberikan rasa damai bagi yang melihatnya. Namun tiba-tiba, batu berukuran sekepalan tangan tiba-tiba melayang menghantam kaca jendela yang membuat pecah berantakan. Adam dan istrinya kaget bukan kepalang. Belum juga keduanya menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba, dua orang laki-laki menghambur ke arah pasangan muda itu. Adam yang mengenali kedua laki-laki itu, dia adalah Fendi dan Ferry. Keduanya terlihat membawa golok di tangan masing-masing. Tanpa disertai narasi apa yang menjadi alasan kedatangan mereka. Dengan beringas, mereka pun langsung menyerang Adam dan istrinya. Dalam keadaan genting itu, Adam sempat menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Namun belum juga istrinya sempat masuk ke dalam rumah, sebuah sabetan golok mengenai punggung istrinya. Darah segar pun segera menyembur. Sebuah jeritan minta tolong sempat terlontar dari mulut sang istri sebelum dia tumbang. Melihat istrinya terluka, tak kurung, Adam pun habis kesabaran. Dia segera menyambar pacul yang barusan dia gunakan untuk menanam bibit pohon. Tidak peduli lagi kalau nyawa harus menjadi taruhannya. Adam mundur selangkah, mengambil kuda-kuda. Ferry dan Fendi yang sudah kesetanan itu langsung menghambur, menyebarkan ancaman kematian. Adam tidak tinggal diam. Golok di tangan Ferry dan Ferry segera dipapak menggunakan cangkul yang diayunkan sekuat tenaga. Kedua golok itu pun terlepas. Ferry dan Fendi yang kehilangan senjata seketika jatuh mental. Mereka pun segera balik kanan untuk melarikan diri. Namun para tetangga yang mendengar jeritan sudah terlanjur menghambur keluar rumah. Mereka segera tahu apa yang terjadi. Beberapa orang kemudian membantu Adam membawa sang istri ke rumah sakit. Selebihnya, tanpa ampun, menghujani Fendi dan Ferry, baik menggunakan tangan kosong maupun dengan benda apapun yang mereka temukan. 20 menit kemudian, alhamdulillah, Allah masih memberi istri Adam umur panjang. Punggung sang istri harus mendapat setidaknya 15 jahitan. Berbeda dengan Fendi dan Ferry, sudah hampir 1 minggu mereka masih belum sadarkan diri. Beruntungnya bagi warga yang terlibat perseteruan berdarah itu, pihak berwajib tidak menuntut seorang pun dengan pasal penganiayaan. Polisi berdalih, Adam dan warga hanya berusaha membela diri, ketika justru Ferry dan Fendi lah yang dijadikan tersangka. Sepenuhnya, Adam menyerahkan kasus itu pada pihak yang berwajib. Di lain sisi, kondisi Pak Ranto juga semakin memburuk. Setelah beberapa lama tubuhnya lumpuh, kini tubuhnya hanya tersisa tinggal tulang dan kulit. Semua anggota tubuh tidak ada yang bisa digerakkan, hanya kedua bola matanya memandang kosong. Sesekali air matanya terlihat mengalir jelas sekali pada pipinya. Wajahnya terlihat ada sebuah penyesalan yang teramat dalam. "Tolong panggilkan Pak Adam." Tiba-tiba, Pak Ranto bisa berbicara. Sang istri dan anak bungsunya Wawan terlihat gembira. Mereka berpikir kalau Pak Ranto akan sembuh. Lalu Wawan pergi untuk menemui Adam. Pak Ranto menyambut kedatangan Adam dengan tangis yang tidak lagi terbendung. Meskipun dalam hati Adam masih sedikit menyisakan dendam, namun tidak urung melihat kondisi Pak Ranto, hati Adam pun luluh. Ada rasa kasihan menyeruak. Pak Ranto mengulurkan tangan tanda sebuah permintaan maaf. Adam pun berbesar hati menerima uluran tangan itu. Selepas jabat tangan itulah, Pak Ranto pun terkulai.
Nafasnya berhenti, tinggallah tulang dan kulit yang tidak lagi bernyawa. Semua yang berada di kamar itu pun terhenyak. Inikah jawaban dari sumpah yang dilontarkan Adam beberapa waktu yang lalu? Atau memang inikah siksaan saat di dunia bagi orang yang sengaja memakan hak atas tanah milik orang lain? Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.